Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Saya punya kabar baik untuk Anda hari ini. Ada kisah nyata yang sangat menginspirasi tentang perubahan luar biasa hanya dengan mengonsumsi produk-produk sederhana sebelum tidur. Misalnya, Bapak Edi, 73 tahun, yang dulunya terbangun 5 kali semalaman, kini bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Lalu ada Ibu Nina, yang tidurnya meningkat dari 4 jam menjadi 6-7 jam tanpa gangguan. Protokol sederhana ini juga terbukti menurunkan risiko jatuh hingga 67%. Meningkatkan daya ingat, dan menurunkan tekanan darah. Semua ini berkat rahasia sederhana yang akan kami bagikan hari ini. Dan di video kali ini, kami akan mengungkapkan 5 produk ajaib yang wajib lansia makan sebelum tidur agar otot kuat anti susut. Bapak dan Ibu, apakah Anda merasakan otot semakin menyusut? Merasa kesulitan untuk bangun dari kursi, menaiki tangga, atau mengangkat benda ringan, atau mungkin Anda merasa lebih cepat lelah dan rentan jatuh? Jangan sepelekan tanda-tanda ini. Ini mungkin adalah gejala dari sarkopenia atau hilangnya massa otot, kekuatan, dan fungsi otot yang umum terjadi pada orang lanjut usia. Sarkopenia bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Banyak lansia kehilangan massa otot secara signifikan seiring bertambahnya usia, bahkan hingga 30-50. Antara usia 40 dan 70 tahun. Ini bukan hanya tentang ukuran otot, tetapi juga kualitas dan fungsinya. Otot yang menyusut tidak hanya membuat Anda lemah, tetapi juga memengaruhi metabolisme tubuh, keseimbangan, sistem kekebalan, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Dampak sarkopenia ini sangat luas. Selain kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, Anda jadi lebih rentan terhadap cedera, terutama patah tulang akibat jatuh. Kualitas hidup pun menurun karena Anda menjadi kurang mandiri dan mungkin perlu bantuan untuk hal-hal yang tadinya mudah dilakukan sendiri. Seringkali, masalah ini juga disertai dengan gangguan tidur karena tubuh tidak rileks dan proses perbaikan tidak optimal di malam hari. Banyak orang mengira satu-satunya cara untuk mengatasi sarkopenia adalah dengan olahraga berat atau suplemen protein mahal. Namun, rahasia di balik kisah sukses Bapak Edi dan Ibu Nina menunjukkan bahwa nutrisi yang tepat, terutama yang dikonsumsi sebelum tidur, memainkan peran krusial. Mengapa sebelum tidur? Karena malam hari adalah waktu emas bagi tubuh untuk melakukan perbaikan, regenerasi sel, dan membangun kembali otot. Saat Anda tidur lelap, hormon pertumbuhan dilepaskan, dan tubuh Anda menggunakan nutrisi yang tersedia untuk memperbaiki kerusakan otot yang terjadi di siang hari. Jika Anda tidak menyediakan bahan bakar yang tepat, proses perbaikan ini tidak akan berjalan optimal, dan penyusutan otot akan terus berlanjut. Video ini akan membahas secara mendalam masalah sarkopenia dan dampaknya bagi lansia, pentingnya nutrisi malam hari untuk pemulihan otot, 5 produk ajaib yang wajib dikonsumsi lansia sebelum tidur untuk mencegah penyusutan otot, makanan yang harus dihindari sebelum tidur karena dapat merusak otot. Program pemulihan otot 30 hari yang bisa Anda coba. Di rumah, jangan biarkan otot Anda terus menyusut. Dengan informasi ini, Anda bisa mengambil langkah proaktif untuk menjaga kekuatan, kemandirian, dan kualitas hidup Anda di usia emas. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, mari kita pahami lebih dalam masalah sarkopenia ini. Mengapa ia menjadi ancaman senyap yang perlu diwaspadai setiap lansia? Ini adalah fondasi mengapa nutrisi malam hari menjadi sangat krusial. Sarkopenia adalah kondisi yang ditandai dengan hilangnya massa otot rangka, kekuatan, dan fungsi otot secara progresif
dan umum terjadi seiring bertambahnya usia. Ini bukan sekadar semakin tua semakin lemah, melainkan kondisi medis yang serius dengan dampak luas. Penyebab utama, meskipun penuaan adalah faktor alami, sarkopenia dipercepat oleh beberapa hal. Penurunan sinyal hormonal, produksi hormon pertumbuhan, testosteron pada pria, dan estrogen pada wanita pasca menopause menurun. Yang penting untuk pemeliharaan otot, kurangnya aktivitas fisik, gaya hidup tidak aktif mempercepat penyusutan otot. Otot yang tidak digunakan akan atrofi menyusut. Asupan nutrisi tidak cukup, terutama asupan protein yang tidak memadai, serta kekurangan vitamin dan mineral penting untuk sintesis otot. Peradangan kronis, peradangan tingkat rendah yang terus-menerus dalam tubuh seringkali akibat diet tidak sehat atau penyakit kronis, dapat memicu pemecahan protein otot. Resistensi anabolik, tubuh lansia menjadi kurang responsif terhadap sinyal yang biasanya merangsang pertumbuhan otot. Bahkan dengan asupan protein yang cukup, dampak langsung pada kehidupan sehari-hari, kesulitan aktivitas dasar. Aktivitas seperti bangun dari kursi, menaiki tangga berjalan jauh, mengangkat benda ringan, atau membawa belanjaan menjadi sangat sulit, atau bahkan mustahil tanpa bantuan. Kualitas hidup sangat menurun. Peningkatan risiko jatuh. Otot yang lemah memengaruhi keseimbangan dan stabilitas. Lansia dengan sarkopenia memiliki risiko jatuh 2-3 kali lebih tinggi, dan jatuh seringkali berujung pada cedera serius, seperti patah tulang pinggul, yang memerlukan operasi dan masa pemulihan panjang. Penurunan metabolisme, otot adalah jaringan pembakar kalori terbesar dalam tubuh. Penurunan massa otot berarti metabolisme melambat, yang dapat menyebabkan penambahan berat badan lemak dan kesulitan mengelola gula darah. Sistem kekebalan tubuh melemah. Otot memainkan peran dalam kekebalan. Sarkopenia dapat membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi dan memiliki waktu pemulihan yang lebih lama dari penyakit. Penurunan kualitas hidup. Semua dampak ini secara kolektif menyebabkan hilangnya kemandirian, isolasi sosial, dan peningkatan risiko depresi. Seringkali, lansia tidak menyadari bahwa mereka mengalami sarkopenia sampai gejalanya sudah cukup parah. Anggapan sudah tua memang begitu, membuat banyak yang tidak mencari solusi. Padahal, seperti kisah Bapak Edi dan Ibu Nina, kehilangan otot bukanlah hal yang tak terhindarkan bagi lansia dan bisa dilawan dengan nutrisi yang tepat, terutama yang dikonsumsi di malam hari. Bapak dan Ibu, mengapa nutrisi yang dikonsumsi sebelum tidur menjadi begitu penting untuk mencegah penyusutan otot? Ini adalah salah satu rahasia terbesar dalam menjaga massa dan kekuatan otot Anda di usia senja. Malam hari adalah waktu emas bagi tubuh untuk melakukan perbaikan dan regenerasi. Fase perbaikan dan regenerasi. Saat Anda tidur, TERUD, fase tidur dalam non-REM stage 3 dan REM sleep, tubuh memasuki mode perbaikan. Ini adalah waktu ketika sel-sel yang rusak diperbaiki, energi dipulihkan, dan berbagai proses anabolik pembangunan terjadi. Ini termasuk sintesis protein otot, pelepasan hormon pertumbuhan, tidur yang berkualitas, terutama tidur dalam, memicu pelepasan hormon pertumbuhan growth hormone GA. Hormon ini sangat vital untuk pemeliharaan dan pertumbuhan massa otot, perbaikan jaringan, dan metabolisme lemak. Produksi GAHA mencapai puncaknya di malam hari saat tidur. Jika tidur Anda terganggu atau tidak berkualitas, pelepasan GAGE akan terhambat, yang berdampak negatif pada pemeliharaan otot, sintesis protein otot. Tubuh terus-menerus memecah dan membangun protein otot. Proses ini dikenal sebagai protein turnover. Meskipun terjadi sepanjang hari, sintesis protein otot yang signifikan juga berlangsung di malam hari. Untuk mendukung sintesis ini, tubuh membutuhkan pasokan asam amino yang stabil dari protein. Mencegah katabolisme semalaman. Tanpa asupan nutrisi yang memadai sebelum tidur, tubuh bisa memasuki fase katabolik pemecahan yang lebih lama di malam hari, di mana ia memecah protein otot untuk memenuhi kebutuhan energi atau asam amino. Ini mempercepat penyusutan otot,
meningkatkan kualitas tidur. Beberapa nutrisi tertentu tidak hanya menyediakan bahan bangunan otot, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang lebih nyenyak, seperti yang dialami Bapak Eddie dan Ibu Nina, berarti pelepasan hormon pertumbuhan yang lebih optimal dan proses perbaikan otot yang lebih efisien. Mengurangi peradangan, beberapa makanan juga mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan kronis. Dalam tubuh, peradangan dapat merusak otot. Mengurangi peradangan di malam hari memungkinkan proses perbaikan otot berjalan lebih lancar. Dukungan metabolisme, nutrisi yang tepat di malam hari juga dapat mendukung metabolisme yang sehat, termasuk menjaga kadar gula darah stabil, yang secara tidak langsung mendukung kesehatan otot. Oleh karena itu, memilih makanan yang tepat sebelum tidur bukan hanya tentang kenyamanan perut, tetapi tentang memberikan bahan bakar dan sinyal yang dibutuhkan tubuh Anda untuk melawan sarkopenia dan menjaga otot tetap kuat. Bapak dan Ibu, inilah rahasia inti dari protokol yang membantu Bapak Eddie dan Ibu Nina. Ada 5 produk atau makanan yang kaya nutrisi dan ideal untuk dikonsumsi sebelum tidur guna mencegah penyusutan otot dan mendukung regenerasinya. Greek yogurt, yogurt Yunani dan kefir adalah pilihan yang sangat baik untuk dikonsumsi sebelum tidur, terutama karena kandungan protein tinggi dan probiotiknya. Protein kasein Greek yogurt dan kefir kaya akan protein kasein. Kasein adalah jenis protein lambat cerna. Ini berarti ia melepaskan asam amino ke aliran darah secara perlahan dan bertahap selama beberapa jam saat Anda tidur. Pasokan asam amino yang stabil ini sangat penting untuk mendukung sintesis protein otot semalaman dan mencegah tubuh memecah otot sendiri untuk mendapatkan asam amino. Protein whey, jumlah kecil. Meskipun dominan kasein, Greek yogurt juga mengandung sedikit protein whey yang lebih cepat diserap, memberikan asupan awal asam amino. Probiotik, kefir dan Greek yogurt juga mengandung probiotik bakteri baik. Probiotik mendukung kesehatan usus, yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan nutrisi, termasuk protein dan mineral, yang penting untuk otot. Usus yang sehat juga mengurangi peradangan sistemik, kalsium, dan vitamin D. Sumber kalsium yang baik untuk kesehatan tulang, fondasi otot, dan seringkali diperkaya dengan vitamin D. Yang penting untuk penyerapan kalsium dan fungsi otot. Triptofan mengandung triptofan, asam amino yang merupakan prekursor serotonin dan melatonin hormon tidur. Ini secara tidak langsung membantu meningkatkan kualitas tidur. Yang penting untuk pelepasan hormon pertumbuhan. Cara konsumsi, pilih yang plain tawar dan tanpa tambahan gula. Konsumsi 1 cangkir sekitar 150-200 gram sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Bisa ditambahkan sedikit buah beri atau biji chia untuk serat tambahan. Telur rebus adalah sumber protein yang sangat mudah diakses, murah, dan efektif untuk dikonsumsi sebelum tidur guna mendukung massa otot. Protein lengkap. Telur terutama putih, telur adalah sumber protein lengkap dengan nilai biologis tinggi. Artinya, mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot. Protein telur sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Asam amino leusin. Telur kaya akan asam amino leusin yang merupakan pemicu utama sintesis protein otot. Asupan leusin yang cukup sebelum tidur dapat memberikan sinyal kuat kepada tubuh untuk membangun otot saat Anda beristirahat. Rendah lemak putih telur. Jika Anda khawatir dengan lemak, putih telur adalah pilihan protein murni yang hampir bebas lemak dan rendah kalori. Kuning telur mengandung lemak sehat dan kolin yang juga bermanfaat, mudah dicerna. Telur rebus mudah dicerna, sehingga tidak akan membebani sistem pencernaan Anda di malam hari. Nutrisi lain. Kuning telur mengandung vitamin D dan B12 yang penting untuk kesehatan tulang, saraf, dan produksi energi. Cara konsumsi, rebus 1-2 butir telur. Konsumsi 1-2 butir telur rebus terutama putih telurnya sekitar 1 jam sebelum tidur. Ini akan memberikan pasokan protein yang stabil semalaman.
Keju cottage adalah produk susu lain yang sangat direkomendasikan untuk lansia sebelum tidur. Berkat profil proteinnya yang unik, protein casein dominant, seperti Greek yogurt, keju cottage didominasi oleh protein kasein yang lambat cerna. Ini memastikan pasokan asam amino yang berkelanjutan ke otot selama beberapa jam tidur, mencegah katabolisme pemecahan otot, dan mendukung sintesis protein otot semalaman. Kaya leusin, mengandung asam amino leusin yang tinggi, penting untuk memicu pembangunan otot. Kalsium dan fosfor. Sumber kalsium dan fosfor yang sangat baik, keduanya vital untuk kesehatan dan kekuatan tulang. Otot melekat pada tulang, jadi tulang yang kuat adalah fondasi untuk otot yang kuat. Vitamin B12 mengandung vitamin B12 yang penting untuk kesehatan saraf dan produksi energi seluler. Rendah lemak, pilih varian rendah lemak untuk menghindari asupan lemak berlebih di malam hari. Cara konsumsi. Konsumsi 1/2 hingga 1 cangkir, sekitar 100-150 gram keju cottage. Rendah lemak sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Bisa ditambahkan sedikit lada hitam untuk sensasi rasa, atau buah beri untuk serat, ikan salmon panggang. Meskipun sering dianggap makanan utama, dalam porsi kecil bisa menjadi pilihan yang sangat baik sebelum tidur untuk mendukung otot, protein, berkualitas tinggi. Salmon adalah sumber protein lengkap yang sangat baik dan mudah dicerna, menyediakan semua asam amino esensial untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Asam, lemak omega-3, EPA dan DHA. Salmon kaya akan asam lemak omega-3 yang memiliki sifat anti-inflamasi kuat. Peradangan kronis dapat merusak otot dan menghambat pemulihan. Omega-3 membantu mengurangi peradangan ini, memungkinkan proses perbaikan otot berjalan lebih efisien di malam hari. Omega-3 juga mendukung kesehatan jantung dan sirkulasi, yang penting untuk pengiriman nutrisi ke otot. Vitamin D. Salmon adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang kaya vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor, serta berperan langsung dalam fungsi dan kekuatan otot. Kekurangan vitamin D sering dikaitkan dengan kelemahan otot pada lansia karena konsumsi panggang atau kukus porsi kecil salmon sekitar 50-70 gram dan konsumsi sekitar 1,5-2 jam sebelum tidur. Ini memberikan protein dan lemak sehat yang mendukung pemulihan otot tanpa membebani pencernaan. Jika Anda kesulitan mendapatkan protein cukup dari makanan utuh atau mencari pilihan yang sangat mudah dicerna, bubuk protein whey atau kasein bisa menjadi solusi. Protein murni menyediakan sumber protein yang sangat terkonsentrasi dan murni, dengan sedikit lemak atau karbohidrat. Whey protein cepat diserap, ideal jika Anda ingin asupan protein yang cepat setelah berolahraga di sore hari. Namun, untuk semalaman, kasein lebih unggul. Kosin protein lambat diserap, sangat ideal untuk konsumsi sebelum tidur, karena memberikan pasokan asam amino yang berkelanjutan semalaman, mencegah pemecahan otot, mudah disiapkan. Cukup campurkan 1 scoop, sekitar 20-30 gram protein dengan air. Sangat praktis. Cara konsumsi. Campurkan 1 scoop bubuk protein, kasein atau whey, jika itu yang tersedia, dan Anda tidak keberatan dengan penyerapan lebih cepat dengan air. Konsumsi sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Pilih bubuk protein tanpa tambahan gula atau pemanis buatan yang berlebihan. Bapak dan Ibu, sama pentingnya dengan apa yang harus dimakan. Anda juga perlu tahu makanan apa yang harus dihindari sebelum tidur karena dapat merusak proses pemulihan otot dan mengganggu tidur Anda. 1. Makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan. Contoh, kue, biskuit, permen, minuman manis, roti putih, nasi putih dalam porsi besar. Mekanisme konsumsi gula dan karbohidrat olahan sebelum tidur menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, diikuti oleh penurunan drastis. Ini membebani pankreas dan dapat memicu peradangan sistemik. Gula juga dapat mengganggu pelepasan hormon pertumbuhan yang penting untuk perbaikan otot di malam hari. Selain itu, lonjakan gula darah dapat memicu Anda sering terbangun di malam hari. Dampak: mengganggu proses sintesis protein otot, meningkatkan peradangan,
dan memecah siklus tidur. 2. Makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Contoh, gorengan, makanan cepat saji, makanan olahan, daging berlemak tinggi, mentega berlebihan. Mekanisme, makanan tinggi lemak jenuh dan trans sulit dicerna, membebani sistem pencernaan Anda saat tubuh seharusnya beristirahat. Ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, begah, atau refluks asam yang mengganggu tidur. Lemak tidak sehat juga dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Dampak, menghambat kualitas tidur, yang secara tidak langsung mengganggu pelepasan hormon pertumbuhan dan proses perbaikan otot. 3. Kafein dan alkohol. Contoh, kopi, teh hitam, minuman berenergi, minuman beralkohol. Mekanisme, kafein adalah stimulan yang dapat mengganggu siklus tidur alami Anda dan membuat Anda sulit tertidur atau tidur tidak nyenyak. Alkohol, meskipun awalnya bisa membuat mengantuk, akan mengganggu kualitas tidur REM di paruh kedua malam, menyebabkan Anda terbangun dan tidur tidak berkualitas. Keduanya juga bersifat diuretik, memicu Anda buang air kecil di malam hari. Dampak, mengganggu pelepasan hormon pertumbuhan dan menghambat proses pemulihan otot semalaman, serta meningkatkan risiko dehidrasi yang juga buruk bagi otot. 4. Makanan pedas dan asam. Contoh, makanan dengan cabai berlebihan, saus tomat asam. Mekanisme makanan pedas dapat memicu sensasi panas dan refluks asam, sementara makanan asam dapat memperburuk kondisi lambung, terutama bagi lansia yang lebih sensitif. Ini semua dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu tidur. Dampak, tidur terganggu, sehingga proses perbaikan otot tidak optimal. 5. Porsi makan malam terlalu besar. Mekanisme, makan malam dalam porsi yang sangat besar, meskipun sehat, dapat membebani sistem pencernaan Anda. Tubuh akan bekerja keras mencerna makanan, alih-alih fokus pada perbaikan dan regenerasi. Dampak, mengganggu kualitas tidur dan mengurangi efisiensi proses pemulihan otot. Usahakan makan malam porsi sedang 2-3 jam sebelum tidur. Dengan menghindari makanan-makanan ini sebelum tidur, Anda menciptakan lingkungan internal yang lebih optimal bagi otot untuk pulih dan membangun kembali kekuatannya. Bapak dan Ibu, untuk membantu Anda memulai perjalanan ini, kami menyusun program pemulihan otot 30 hari yang bertahap ini. Ingat, konsistensi adalah kunci. Minggu 1, adaptasi dan pengenalan nutrisi malam hari fokus. Perkenalkan 2-3 dari 5 makanan yang direkomendasikan, misalnya Greek yogurt dan telur rebus sebagai camilan malam sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Porsi awal, mulai dengan porsi kecil, misalnya 1/2 cangkir Greek yogurt, 1 putih telur. Hindari, kurangi konsumsi makanan tinggi gula atau lemak tidak sehat di malam hari. Monitor, perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons, terutama kualitas tidur dan energi di pagi hari. Gerakan ringan, lakukan peregangan kaki dan punggung selama 5-10 menit sebelum tidur. Minggu 2, peningkatan porsi dan variasi fokus. Tingkatkan porsi makanan malam secara bertahap, misalnya menjadi 1 cangkir yogurt, 2 putih telur. Mulai variasi dengan makanan lain, misalnya keju cottage. Tambahkan air. Pastikan hidrasi cukup sepanjang hari, 8 gelas air, tetapi tetap batasi 2-3 jam sebelum tidur. Olahraga ringan. Perkenalkan jalan kaki ringan selama 15-20 menit setiap hari. Minggu 3. Implementasi penuh dan pemantauan lebih lanjut fokus. Usahakan mengonsumsi 3-4 dari 5 makanan yang direkomendasikan secara bergantian setiap malam. Perhatikan, catat kemajuan Anda. Apakah kram berkurang? Apakah tidur lebih nyenyak? Apakah ada peningkatan kekuatan saat beraktivitas? Perketat hindaran. Lebih disiplin menghindari makanan atau minuman yang merusak otot sebelum tidur. Tingkatkan olahraga, tingkatkan durasi jalan kaki menjadi 30 menit, 3-4 kali seminggu. Atau coba Tai Chi. Minggu 4, konsolidasi dan gaya hidup jangka panjang fokus.
Jadikan kebiasaan konsumsi makanan ini sebagai bagian permanen dari rutinitas malam Anda. Diversifikasi tetap penting. Evaluasi. Bandingkan kondisi Anda dengan kondisi awal 30 hari lalu. Anda akan merasakan perbedaan signifikan pada kekuatan otot, kualitas tidur, dan energi. Pertimbangkan tambahan jika masih merasa perlu. Diskusikan dengan dokter Anda tentang suplementasi vitamin D atau kalsium jika memang ada defisiensi. Latihan, kekuatan ringan. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menambahkan latihan kekuatan ringan dengan beban tubuh. Misalnya, duduk berdiri dari kursi di bawah pengawasan yang tepat. Durasi aman olahraga untuk lansia adalah 30 menit, 3-5 kali seminggu. Dengan intensitas ringan hingga sedang. Tips keberhasilan tambahan, dengarkan tubuh. Setiap orang berbeda. Sesuaikan porsi dan jenis makanan sesuai dengan respons tubuh Anda. Bersabar, perbaikan otot butuh waktu. Konsistensi adalah kunci. Konsultasi medis. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau kekhawatiran, selalu diskusikan dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum memulai program diet baru dengan mengikuti program 30 hari ini. Kesempatan terbaik bagi tubuh Anda untuk membangun kembali otot dan meraih kembali kekuatan di usia emas, Bapak dan Ibu. Kita telah membahas secara mendalam tentang 5 produk atau makanan ajaib yang bisa membantu lansia memiliki otot kuat anti susut. Jika dikonsumsi sebelum tidur, kunci utamanya adalah konsistensi, takaran yang tepat, dan pendekatan holistik pada gaya hidup. Takaran aman untuk makanan malam penguat otot, Greek yogurt, atau kefir plain. 1 cangkir, 150 to 200 gram telur rebus. 1-2 butir, terutama putih telur keju. Cottage rendah lemak, 1/2 hingga 1 cangkir 100-150 gram ikan salmon. Panggang, 50-70 gram porsi kecil bubuk protein whey atau casein. 1 scoop, 20 to 30 gram protein, dengan air konsumsi salah satu atau kombinasi 2-3 jenis makanan ini sekitar 1 jam sebelum tidur. Gaya hidup holistik yang mendukung pola makan seimbang. Pastikan asupan protein cukup sepanjang hari, bukan hanya malam. Konsumsi sayuran, buah, biji-bijian utuh, dan lemak sehat. Hidrasi cukup. Minum air putih yang cukup sepanjang hari, minimal 8 gelas. Tetapi batasi asupan cairan 2-3 jam sebelum tidur. Olahraga ringan teratur. Lakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan Anda. Durasi aman untuk lansia adalah minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu, dengan intensitas ringan hingga sedang jalan kaki. Tai Chi, berenang, latihan beban tubuh ringan. Selalu lakukan pemanasan dan pendinginan. Cukup tidur. Usahakan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam untuk mendukung pelepasan hormon pertumbuhan. Manajemen stres. Stres kronis dapat memengaruhi kesehatan otot. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, misalnya masalah ginjal, intoleransi laktosa, alergi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan yang dapat berinteraksi, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda. Mereka dapat memberikan panduan nutrisi yang aman dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, Bapak dan Ibu. Kita telah membahas rahasia luar biasa untuk memiliki otot kuat anti susut di usia senja. Kisah nyata Bapak Edi dan Ibu Nina membuktikan bahwa dengan mengonsumsi 5 produk ajaib sebelum tidur, Anda bisa merasakan perbedaan signifikan pada kekuatan otot, kualitas tidur, daya ingat, bahkan tekanan darah. Kita telah mengupas tuntas masalah sarkopenia, hilangnya massa otot yang sering menimpa lansia, dan dampaknya yang meluas pada kemandirian dan kualitas hidup. Namun, kita belajar bahwa ini bukanlah hal yang tak terhindarkan, melainkan bisa dilawan dengan nutrisi yang tepat, terutama yang dikonsumsi di malam hari, waktu emas bagi tubuh untuk regenerasi. Greek yogurt atau kefir, telur rebus, keju cottage, ikan salmon panggang, dan bubuk protein whey atau casein
adalah pahlawan kita. Mereka kaya akan protein lambat cerna, asam, amino, esensial, magnesium, kalium, dan vitamin D, yang semuanya vital untuk sintesis protein otot, pencegahan katabolisme, dan peningkatan kualitas tidur. Kami juga membahas makanan yang harus dihindari. Sabilem tidak gula, lemak tidak sehat, kafein, alkohol, karena dapat merusak proses pemulihan otot. Kami sajikan program pemulihan otot 30 hari bertahap untuk membantu Anda memulai perjalanan ini. Menerapkan protokol nutrisi malam hari ini, didukung gaya hidup sehat dan olahraga ringan, adalah investasi terbaik untuk menjaga kekuatan, otot, kemandirian, dan kualitas hidup Anda di usia emas. Jangan biarkan otot Anda terus menyusut. Ambil kendali atas kesehatan Anda hari ini. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda terinspirasi untuk mulai mengonsumsi produk-produk ajaib ini sebelum tidur dan merasakan otot kuat anti susut? Ayo, hindari kebiasaan buruk yang mempercepat penyusutan otot, seperti kurangnya asupan protein, konsumsi gula berlebihan, atau gaya hidup tidak aktif. Mulailah dengan langkah kecil untuk menambahkan produk-produk ini dalam rutinitas malam Anda. Jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman, lansia, kerabat, atau siapapun yang ingin memiliki otot kuat dan hidup aktif di usia senja. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat dan berpengetahuan.